Jolobio, main yuk. Tapi sebelum main, tonton video aku dulu ya. Untuk Jolobio, terima kasih udah menonton video aku di sebelumnya, di part 2. Nah, selanjutnya aku akan melanjutkan cerita Saridin di part 3 kali ini, dimana sudah di part sebelumnya yaitu 1 sama 2 udah aku upload, dan untuk kalian yang belum menontonnya silahkan tonton ini sebelumnya kayak gitu. Nah, di cerita part yang kedua itu kan berakhir dimana Saridin itu sampai di suatu tempat yang di situ banyak orang yang mengguyang kebu atau memandikan kerbaunya seperti itu. Nah, dari tempat itu Saridin melanjutkan perjalanannya untuk lari dari para pengawal kabupaten. Di tengah pelariannya itu Saridin mulai kebingungan karena dia tidak tahu mau kemana dan harus kemana, dan dia juga mulai sedih mengingat anak dan istrinya yang ditinggalkan. Di tengah kesedihan dan kebingungannya itu datanglah seseorang yang mendekat ke Saridin, dan orang itu berkata kepadanya bahwa Saridin ini tengah mengalami ujian seperti itu. Karena Saridin belum mengenal sosok itu siapa, jadi Saridin bertanya kepada orang itu. Kemudian orang itu menjelaskan bahwa namanya adalah Syekh Maloyo atau Sunan Kalijaga, dimana saat mendengar nama itu Saridin terkaget-kaget karena dia bisa bertemu dengan beliau. Saridin sendiri menyebut Sunan Kalijaga dengan sebutan guru sejati. Jadi Sunan Kalijaga dianggap oleh Saridin sebagai gurunya gitu. Kemudian Saridin meminta petunjuk kepada Sunan Kalijaga, dan beliau yaitu Sunan Kalijaga memberikan nasihat kepada Saridin, di mana Sunan Kalijaga berkata bahwa tindakan Saridin yang menunjukkan kelebihannya kepada orang lain itu tidaklah benar, yang mana kalau di agama Islam itu tidak diperbolehkan seperti itu. Kemudian Sunan Kalijaga pun menyarankan atau meminta kepada Saridin agar dia berjalan ke arah selatan menuju pantai Parangtritis untuk untuk mencari jati dirinya seperti itulah, dimana tempat itu berada di selatan kota Yogyakarta. Dan setelah mengatakan hal itu, Sunan Kalijaga pun meninggalkan Saridin. Saridin kemudian menuju ke pantai Parangtritis. Sesampainya di pantai, Saridin kebingungan karena Sunan Kalijaga tidak menjelaskan apa yang harus ia lakukan. Dan tak lama kemudian datanglah sesosok wanita yang memanggil nama Saridin. Di sana Saridin mulai mempertanyakan siapa sosok wanita tersebut, dan wanita tersebut menjelaskan kepada Saridin bahwa wanita itu adalah ibu kandung dari Saridin yang bernama Dewi Samaran. Nah, karena Saridin sendiri sudah lama mencari orang tuanya, maka dengan bertemunya Saridin dengan sosok wanita itu, dia pun bahagia. Namun di balik kebahagiaan tersebut, sosok wanita itu menjelaskan kepada Saridin bahwa Saridin dan ibunya sudah berbeda alam. Jadi bisa disimpulkan bahwa sosok tersebut hanyalah perwujudan dari Dewi Samaran, seperti itu. Dewi Samaran atau ibunya Saridin memberikan nasihat kepada Saridin bahwa jika diberikan kelebihan janganlah sesumbar atau sembarangan. Kalau orang Jawa nyebutnya itu ojo sembrono, seperti itu. Dan apa yang tengah dialami oleh Saridin hanyalah ujian untuk Saridin, kayak gitu. Kemudian ibunya Saridin meminta Saridin untuk pergi ke arah barat dari desa kelahiran Saridin, yaitu desa Kayen, di mana arah tersebut kalau kalian melihat di Google Map itu pasti ada. Kalau kalian ngetik Kayen itu nanti kelihatan seperti ini. Kayen itu sejalan dengan Kudus itu. Nah, untuk klarifikasi aja nih ya,
kan aku kemarin nonton di Google Map itu arah Kayen ke Kudus, tapi ternyata di Google Map itu Kayen itu tulisannya Kajen. Aku nggak tahu kenapa, mungkin salah ketik atau apa, tapi waktu aku zoom seperti ini gambarnya itu tuh yang tulisannya Kajen itu waktu di zoom tulisannya itu Kayen, jalannya itu jalan Kayen gitu. Jadi mungkin untuk di Google Map tulisannya Kajen tapi itu Kayen itu. Jadi dari daerah situ ke Kudus itu sejalan, kalau memang kalau arahnya itu mungkin kalau ditarik dari garis lurus itu mungkin memang benar dari arah dari Kayen itu ke barat itu sudah ke Kudus seperti itu. Nah, Saridin diminta dari desanya itu untuk menuju ke Kudus seperti itu, untuk bertemu dengan seseorang di Kabupaten Kudus dan berguru kepadanya. Nah, orang yang dimaksud itu adalah Sunan Kudus. Setelah mengatakan itu, Dewi Samaran pergi meninggalkan Saridin, dan Saridin mulai melaksanakan perintah dari ibunya itu. Pergilah Saridin ke Kudus untuk menemui Sunan Kudus. Sesampainya di pesantren, Saridin bertemu dengan santri-santri yang ada di situ. Saridin meminta kepada santri yang ia temui untuk mempertemukannya dengan Sunan Kudus. Namun saat itu santri-santri itu malah menjahili Saridin. Setelah menjahili Saridin, ya kemudian Saridin diantarlah untuk menghadap ke Sunan Kudus. Di sana Saridin ditanya-tanyai oleh Sunan Kudus, dan Saridin menjelaskan bahwa dia ingin belajar ilmu tentang agama Islam di pesantren tersebut. Saridin juga menjelaskan bahwa di desanya itu ada musola, namun yang diizinkan sholat di sana hanyalah yang bisa sholat atau yang paham tentang persolat-sholatan lah. Padahal di zaman dulu itu kan kebanyakan orang di desa itu belum ada yang paham tentang agama Islam itu apa, sholat itu apa, seperti itu. Nah, mendengar penjelasan Saridin itu, Sunan Kudus mulai paham mengenai permasalahan itu. Kemudian Sunan Kudus meminta serta menuntun Saridin untuk bersyahadat 2 kali, di mana hal itu sebagai syarat bahwa Saridin telah masuk Islam. Karena Saridin ingin belajar agama Islam di pesantren itu, maka syaratnya adalah Saridin harus masuk Islam terlebih dahulu. Jadi waktu Saridin datang ke pesantren Kudus, otomatis dia sudah masuk Islam, seperti itu. Setelah itu Saridin dijelaskan bahwa untuk tinggal di pesantren tersebut, Saridin juga harus mengikuti aturan yang ada, seperti salah satunya membantu pekerjaan yang ada di situ. Nah, pekerjaan itu banyak hal tuh, seperti mengisi air untuk wudhu, membersihkan area pesantren, ataupun mengikuti aturan-aturan yang lain yang seperti di pesantren-pesantren biasanya ya mungkin ada acara ngaji bareng atau apa seperti itu. Karena zaman dahulu itu belum ada keran seperti sekarang ini, orang-orang itu harus mengambil air dari sumur atau sumber mata air untuk ditampung di padasan itu kan. Nah, padasan itu tempat wudhu yang terbuat dari tanah liat. Kalau aku tunjukkan gambarnya ini tuh, jadi kayak airnya itu ditaruh di gentong, terus nantinya dapat digunakan untuk wudhu gitu. Namun suatu ketika saat giliran Saridin harus mengisi padasan, ember yang digunakan untuk mengambil air dari sumur habis dipakai oleh santri-santri yang lain. Jadi santri-santri itu gagahi atau berpuasa lah. Pokoknya di situ Saridin dijahili oleh santri-santri yang udah lama seperti itu. Kemudian disuruhlah Saridin untuk mengambil air di sumur memakai keranjang bambu, di mana keranjang bambu itu umumnya berongga dan tidak mungkin bisa digunakan untuk mengambil air. Saridin pun mengambil air menggunakan keranjang itu karena dia tidak mau mengecewakan perintah dari Kanjeng Sunan. Jadi ya mau tidak mau dia pun mengisi padasan memakai keranjang itu. Gokil kan?
Nah, santri yang melihat hal itu terkaget-kaget karena si Saridin memang benar-benar dapat mengambil air dengan keranjang tersebut, dan padasan yang harus diisi Saridin pun terisi penuh. Karena kejadian tersebut, santri-santri itu heran dan memutuskan mengadu kepada Kanjeng Sunan Kudus. Santri yang menyaksikan kejadian itu mulai bercerita ke Sunan Kudus. Karena Sunan Kudus tak percaya dengan cerita tersebut, datanglah beliau menghampiri Saridin. Saat Sunan Kudus menghampiri Saridin, beliau bertanya, "Apakah benar, Den, kamu mengambil air dengan keranjang?" Seperti itu. Kemudian Saridin menjawab, "Injih Sunan," atau "Iya Sunan." Kemudian Sunan pun menimpali, "Apa iya kulanya terisi penuh, Den?" Saridin karena memang dia merasa mengisinya penuh, ya dia tetap menjawab iya. Namun Sunan Kudus tidak percaya dan beliau pun berucap, "Coba cek lagi, Den, kulahnya pasti kosong." Seperti itu. Kemudian diceklah oleh Saridin padasannya, dan yang dilihat Saridin masih terisi penuh. Karena Sunan Kudus tetap tidak percaya, dilihatlah sendiri padasan tersebut, dan benar adanya bahwa padasan tersebut tidaklah kosong, melainkan benar-benar terisi penuh oleh air. Karena melihat itu, Sunan Kudus pun menjelaskan ke Saridin bahwa apa yang dilakukan oleh Saridin itu tidaklah benar dan menyalahi hal yang sewajarnya. Beliau juga mengatakan bahwa keranjang itu sejatinya tidak bisa digunakan untuk mengambil air, dan meminta Saridin untuk tidak melakukannya lagi, karena apa yang dilakukan oleh Saridin itu tidaklah wajar dan menyalahi hal-hal yang sepatutnya normal terjadi seperti itu. Dan Sunan Kudus pun melarang Saridin untuk mengisi padasan lagi. Setelah kejadian itu, Saridin pun mengiyakan perkataan Sunan Kudus bahwa keranjang memanglah tidak bisa digunakan untuk mengambil air. Sambil merenungi teguran Sunan Kudus, Saridin mulai berpikir harus melakukan apa itu ya, karena dia kan dilarang untuk mengisi padasan lagi, jadi dia harus mencari pekerjaan yang bisa ia lakukan agar di situ tidak lontang-lantung tok gitu loh. Nah, dia melihat adanya got atau saluran air, di mana got tersebut merupakan saluran pembuangan air bekas dari tempat wudhu. Kalau zaman dulu got itu cuman kayak dibuat dari kayak tanah terus dilubangi gitu tok, terus nanti biar air itu masuk ke lubang itu tok gitu. Kalau zaman dulu tuh kayak gitu. Kalian bisa lihat di foto got itu kayak gini, seperti itu ya. Saat itu Saridin bermaksud untuk mengambil ikan yang ada di got tersebut agar nantinya dapat dimasak untuk dijadikan lauk di pesantren. Saridin kemudian memutuskan untuk menawu got tersebut. Menawu itu kayak dikuras lah. Intinya dikurangilah air dari got itu agar ikan yang ada di dalamnya mudah diambil. Saat Saridin mulai mengeringkan got, santri-santri yang lainnya menegur Saridin. Kemudian Saridin menjelaskan maksud dari tindakannya tersebut. Setelah mendengarkan penjelasan Saridin, mereka menertawakan Saridin karena tidak mungkin ada ikan di dalam got yang mampet, apalagi airnya kotor seperti itu. Kemudian Saridin menunjukkan ikan yang baru saja dia ambil dari got tersebut. Nah, santri-santri yang terkejut dengan apa yang mereka lihat itu, bahwa Saridin memang benar-benar bisa mengambil ikan dari got itu dan memang ada ikannya. Jadi santri-santri itu tuh terkaget-kaget. Nah, gokil enggak? Karena santri tidak merasa memelihara ikan di got, ataupun juga nggak bakal mungkin ada ikan di dalam got gitu loh. Karena kejadian itu, santri-santri itu mengadu lagi ke Sunan Kudus. Sunan Kudus menghampiri kembali Saridin. Sunan Kudus bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan, Din?" Saridin menjawab, "Mencari ikan, Kanjeng Sunan."
apa iya di dalam got itu ada ikannya gitu kan. Si Sunan Kudusnya bertanya seperti itu. Kemudian Saridin menjawab, ada Sunan, sambil menunjukkan ikan yang dia ambil dari got itu. Karena Sunan Kudus tidak percaya, beliau lalu meminta Saridin untuk dicarikan udang dari got tersebut. Jadi kayak Sunan Kudusnya itu bilang gini kayak, wah iya ada ikan, coba Den aku ambilkan udang gitu. Dan Saridin pun mengambil udang dari got itu. Nah, Kanjeng Sunan Kudus yang melihat itu, terkejutlah beliau dan berkata ke Saridin bahwa hal itu tidak wajar, karena sejatinya kalau ikan masih mungkin ada ya di got, tetapi kalau untuk udang itu sudah tidak wajar, karena udang itu adanya di laut dan haruslah di air yang bersih dan mengalir. Jadi udang yang diambil Saridin dari got itu sudah tidak wajar gitu. Kemudian Saridin menjelaskan ke Sunan Kudus bahwa dia percaya di setiap ada air pasti ada ikannya gitu. Jadi Saridin punya semboyan itu, jadi di setiap ada air pasti ada ikannya gitu. Mendengar hal itu, kemudian Sunan Kudus meminta untuk diambilkan kendi. Kendi itu tempat air minum yang terbuat dari tanah liat zaman dulu. Kalau kalian nggak pernah lihat, aku tunjukkan gambarnya. Saat itu Sunan Kudus ingin membuktikan perkataan dari Saridin. Dan saat Saridin ditanya oleh Sunan Kudus, apa isi kendi ini Den? Saridin juga menjawab, itu kendi Sunan. Isinya apa Den? Air. Apa ada ikannya Den? Saridin juga menjawab, ada Sunan. Seperti itu kan. Kemudian air di dalam kendi itu pun dituangkan. Saat air dituangkan, keluarlah ikan-ikan kecil yang ikut terbawa oleh air. Jadi gokilnya itu loh. Orang-orang yang melihat itu termasuk Sunan Kudus pun tercengang melihat hal tersebut. Saat Sunan Kudus masih tidak percaya, kemudian meminta untuk diambilkan buah kelapa yang baru diambil dari pohonnya. Saat buah kelapa itu sudah ada di tangan Sunan Kudus, beliau kembali bertanya kepada Saridin, ini buah apa Den? Saridin menjawab, kelapa Sunan. Di dalamnya ada apanya Den? Air kelapa Sunan. Apakah ada ikannya Den? Wonten Sunan, atau ada Sunan, seperti itu. Mendengar jawaban Saridin, Sunan Kudus pun meminta agar buah kelapa tersebut dibelah menjadi dua untuk melihat isi di dalamnya, agar membuktikan perkataan Saridin. Dan betapa terkejutnya bahwa buah kelapa yang baru saja diambil tersebut benar-benar terdapat ikan di dalamnya. Karena kejadian itulah Sunan Kudus mulai memahami bahwa apa yang dilakukan Saridin itu tidaklah wajar dan menyalahi aturan. Maka dari itu Saridin dianggap oleh Sunan Kudus bahwa dia sudah tidak perlu lagi mencari ilmu atau berguru di pesantren tersebut. Karena Sunan Kudus khawatir Saridin akan membuat orang-orang di sana salah paham dengan apa yang dilakukan Saridin. Dan Sunan Kudus pun berucap kepada Saridin bahwa kamu saya usir dari tanah Kudus dan tidak boleh menginjakkan kaki di tanah Kudus lagi. Karena Saridin kebingungan harus kemana setelah diusir dan dilarang menginjakkan kaki di tanah Kudus lagi, Saridin kemudian memutuskan sembunyi. Saridin memutuskan bersembunyi di Jumbleng. Jumbleng itu septic tank, yaitu tempat untuk buang hajat sekaligus tempat menampung tinjanya. Hal itu diketahui saat istri Sunan Kudus ingin buang hajat. Namun dari lubang Jumbleng atau septic tank itu ada yang menyundul bokongnya. Karena kaget, istri Sunan Kudus pun meminta Sunan Kudus untuk mengeceknya. Dan saat dicek, ditemukanlah Saridin yang tengah bersembunyi di dalamnya. Karena hal itu, Saridin kembali dikejar-kejar lagi oleh para santri-santri agar
Saridin pergi dari tanah Kudus, seperti itu. Kan tadi Saridin sembunyi di septic tank tuh ya. Nah, karena itu tubuhnya penuh dengan tinja. Bayangin aja, tubuhnya itu penuh dengan tinja, coy. Nah, saat Saridin lari-lari itu, dia melewati suatu pasar atau kerumunan orang lah. Nah, di situ karena mereka mencium bau Saridin yang pastinya baunya pun tidak sedap karena dia mengandung tinja. Jadi orang-orang itu kayak menutup hidungnya gitu loh. Nah, di tengah pelariannya itu sampailah Saridin ke suatu tempat, dan di tempat itu Saridin kembali berucap, karena tadi waktu dia berlari menimbulkan bau yang tak sedap, tempat yang ia lalui itu nantinya akan menjadi desa yang bernama Tanggul Angin, seperti itu. Dimana untuk info aja ini, Desa Tanggul Angin itu memang ada di Kabupaten Kudus, yang kalau kalian mau ke Kudus, kalau dari arah Semarang itu pasti melewati yang namanya Desa Tanggul Angin, seperti itu. Ada kok, kalian bisa cek di Google Maps sendiri. Nah, sekian dulu ceritanya, sampai di sini dulu. Nanti kayaknya ada ceritanya itu masih panjang, jadi kayaknya part 3-nya sampai sini dulu aja. Nantinya kalau takutnya itu kalau kepanjangan kalian bosan, seperti itu. Sekian, terima kasih sudah mau menonton. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya, juga like. See you. Semoga hari-hari kalian menyenangkan, dan dadah, sampai jumpa.